Sahabat cerita Shanum, Anda mungkin tidak akan percaya betapa dekatnya Anda dengan semua yang selama ini Anda doakan. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang selama ini menghalangi Anda, sesuatu yang bahkan tidak pernah Anda sadari keberadaannya. Namun, tanpa disadari, Anda baru saja menghancurkannya. Sekarang, jalan yang selama ini terasa buntu telah terbuka lebar, dan segala berkah yang sudah lama Anda nantikan mulai mengalir dengan cara yang luar biasa. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena begitu Anda menyadari betapa mudahnya semua yang Anda impikan mendekat kepada Anda akan mengerti bahwa setiap tantangan, setiap kegagalan, dan setiap rintangan yang pernah Anda lalui sebenarnya adalah bagian dari rencana besar. Semua itu bukan untuk menghentikan Anda, tetapi justru untuk membentuk Anda, menguatkan Anda, dan menyiapkan Anda untuk pencapaian besar yang sudah ada di depan mata. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda menekan tombol suka pada video ini, subscribe, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap menerima segala kebaikan yang telah disiapkan untuk Anda. Setelah itu, tinggalkan komentar lain dengan kalimat, "Saya siap untuk yang berikutnya." Karena begitu Anda melakukannya, Anda secara tidak sadar telah menyelaraskan energi Anda dengan semua hal luar biasa yang akan segera terungkap dalam hidup Anda. Jadi, tetaplah di sini, kita akan mulai dengan bab pertama. Bab 1. Anda merasakan ada yang berubah. Suatu pagi, Anda bangun dan merasa berbeda. Rutinitas Anda mungkin tetap sama, meregangkan tubuh, batuk kecil, menggulir ponsel sebentar. Tapi ada sesuatu di udara yang terasa lain. Anda tidak bisa menjelaskannya, tapi ada suara kecil di dalam diri yang berbisik. Kabut tebal mulai terangkat. Perubahannya tidak datang dengan ledakan kembang api atau krisis emosional. Ini lebih seperti pemahaman diam-diam bahwa Anda sudah selesai berputar-putar di gunung yang sama. Pikiran yang membatasi, pola yang tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin awalnya Anda menganggapnya hanya harapan kosong, tapi sepanjang hari ada hal-hal kecil yang terjadi. Kebetulan aneh, sinkronisitas, yang mengonfirmasi bahwa ini nyata. Anda baru saja menembus sebuah batas tak terlihat. Ingat saat-saat Anda merasa terhalang, seperti ada dinding tak kasat mata yang menghambat Anda naik ke level berikutnya. Tidak peduli seberapa keras Anda berdoa, bekerja dengan disiplin, atau mengulang afirmasi positif, hambatan itu tetap ada. Bisa jadi itu hambatan mental, spiritual, atau bahkan pola turun-temurun yang tidak pernah Anda pertanyakan. Anda hampir mencapai tujuan, tetapi entah bagaimana, Anda selalu menyabotase diri sendiri atau melihat peluang itu menghilang di detik terakhir. Frustrasi? Tentu saja. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, apakah semesta lupa dengan saya? Apakah doa-doa saya masuk ke folder spam kosmik? Tapi kali ini berbeda. Anda memutuskan cukup sudah dan mengambil langkah baru. Mungkin Anda menghadapi ketakutan yang selama ini dihindari. Mungkin Anda mulai terbuka kepada seseorang yang dulu selalu Anda jaga jarak. Atau mungkin Anda menyelaraskan diri dengan niat yang lebih tinggi, melepas beban lama, meninggalkan hubungan yang toksik. Perubahan kecil itu seperti akhirnya membela diri di tempat kerja atau menetapkan batasan dalam pertemanan yang melelahkan, berfungsi seperti kunci. Anda memasukkannya ke dalam gembok, memutarnya, dan mendengar sesuatu retak. Semesta pun memperhatikan. Mereka sudah selesai bermain kecil. Dan sejak saat itu, segalanya mulai bergerak sejalan dengan energi baru Anda. Anda mungkin bertanya, tapi saya tidak melakukan sesuatu yang besar. Kenapa ini bisa jadi pemicu perubahan? Karena pertumbuhan tidak selalu butuh langkah besar. Kadang, keputusan kecil yang tulus sudah cukup untuk memberi sinyal kepada semesta bahwa Anda siap naik level. Begitu energi Anda berubah, berkat-berkat yang sebelumnya tertahan mulai mengalir ke arah Anda. Semesta selama ini menunggu Anda keluar dari cangkang lama sebelum mengirimkan apa yang memang sudah ditakdirkan untuk Anda. Dan sekarang, itulah yang sedang terjadi. Jika Anda mencari bukti, perhatikan hal-hal kecil.
Mungkin tugas yang dulu terasa berat kini mengalir lebih mudah. Mungkin Anda bertemu orang-orang yang tiba-tiba berbicara tentang sesuatu yang menginspirasi Anda. Bahkan iklan acak atau percakapan yang Anda dengar sekilas di kafe bisa memberi Anda momen, aha. Semua tanda-tanda kecil ini kini terasa lebih berarti. Itu karena getaran Anda telah berubah. Anda sedang terhubung ke saluran bimbingan yang sebelumnya tampak tidak relevan atau tidak terlihat. Anda juga mulai merasa lebih optimis. Bukan optimisme palsu, tetapi ketenangan sejati. Seperti ada sesuatu di dalam diri yang akhirnya terbebas. Itulah tanda bahwa Anda telah menembus penghalang tersembunyi. Berat yang dulu menekan hati Anda mulai hilang. Anda mulai menyadari bahwa doa-doa Anda tidak pernah diabaikan. Mereka hanya menunggu hingga energi Anda selaras dengan jawaban yang sudah siap diberikan. Dan sekarang, penyelarasan itu sedang terjadi. Salurannya sedang dibersihkan. Anda bahkan bisa merasakan berkat-berkat mulai mengalir, meskipun masih dari kejauhan. Setiap malam, tuliskan 3 tanda atau momen positif yang Anda perhatikan sepanjang hari. Bisa sesederhana melihat angka berulang di plat nomor atau mendapat pujian dari rekan kerja yang jarang berbicara dengan Anda. Dengan mencatatnya, Anda memberitahu alam bawah sadar Anda. Ya, saya mengakui arus baru ini. Seiring waktu, daftar ini akan bertambah. Begitu juga keyakinan Anda bahwa Anda kini sejalan dengan rencana yang lebih besar. Anda akan menyadari bahwa tanda-tanda itu selalu ada. Hanya saja Anda baru bisa mengenalinya setelah menembus batas tak terlihat itu. Saat Anda menerima perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang dalam perjalanan, perhatikan bagaimana tingkat stres Anda berubah. Masalah yang dulu terasa mustahil, kini hanya terlihat seperti teka-teki yang bisa diselesaikan. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui berubah menjadi optimisme yang hati-hati. Semangat Anda terangkat, dan secara tidak sadar, orang-orang di sekitar Anda mulai menyadarinya. Mereka mungkin bertanya, apakah Anda mengubah gaya rambut? Apakah Anda baru saja mendapat promosi? Mereka melihat kilau baru dalam diri Anda. Sesuatu yang mereka tidak bisa definisikan dengan kata-kata. Itu adalah transformasi batin Anda yang mulai terpancar keluar. Ini baru permulaan. Anda telah menembus penghalang, tetapi gerbang berkat-berkat besar baru saja mulai terbuka. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana melepaskan pola pikir lama, membangun hubungan yang tepat, dan mempercayai waktu semesta. Semua itu akan membawa Anda ke ambang menerima segala yang telah Anda doakan. Karena begitu Anda melangkah dari fase terhalang ke terbuka, apa yang Anda impikan bukan sekadar mungkin, tetapi sudah mulai terjadi. Semesta sedang mengatur semuanya, menyelaraskan waktu dan kejadian dengan kesiapan baru Anda. Dan sebentar lagi, Anda akan melihat bukti nyata bahwa Anda tidak salah percaya selama ini. Tetap terhubung, karena wahyu berikutnya akan membuktikan betapa besarnya berkah yang sedang menuju ke arah Anda. Bab 2. Anda berpisah dengan keyakinan yang membatasi diri. Mungkin selama bertahun-tahun Anda membawa koper penuh dengan keyakinan yang membatasi diri. Sebagian terbentuk dari pengalaman masa kecil, sebagian lagi dari kegagalan yang pernah melukai kepercayaan diri Anda. Kalimat seperti, "Saya tidak cukup baik," "Saya terlalu tua," atau "Sudah terlambat bagi saya," terus berulang di benak Anda setiap kali mendekati impian. Seperti lagu lama yang terus diputar, suara negatif itu meyakinkan Anda untuk menyerah atau mundur. Tapi baru-baru ini, sesuatu dalam diri Anda berubah. Anda memutuskan bahwa keyakinan ini tidak lagi berguna. Secara metaforis, Anda menjatuhkan koper itu, membebaskan diri dari beban mental dan membuka ruang bagi berkat-berkat baru. Coba pikirkan bagaimana keyakinan itu terbentuk. Mungkin seorang guru pernah mengatakan bahwa Anda tidak berbakat dalam matematika, sehingga Anda menghindari tujuan yang berhubungan dengan keuangan. Atau mungkin kegagalan cinta membuat Anda percaya bahwa hubungan yang sehat dan bertahan lama bukan untuk Anda. Seiring waktu, ilusi-ilusi ini mengeras, membentuk tindakan dan sikap Anda. Masalahnya, ilusi bisa terasa seperti kenyataan jika tidak pernah dipertanyakan. Tapi Anda memilih untuk menantangnya, entah melalui langkah kecil atau satu momen penuh emosi
yang mengubah segalanya. Keputusan untuk meragukan keyakinan lama itu menjadi titik awal runtuhnya batasan yang selama ini Anda buat sendiri. Pilih satu keyakinan lama yang dulu Anda yakini. Misalnya, saya tidak punya sumber daya untuk memulai bisnis. Sekarang, buat daftar 3 alasan mengapa itu tidak lagi benar. Mungkin Anda menemukan sumber daya gratis secara online, program hibah lokal, atau menyadari bahwa jaringan media sosial Anda bisa membantu menggalang dana. Dengan secara sistematis membuktikan bahwa asumsi lama Anda salah, Anda menanamkan keyakinan baru. Saya punya apa yang saya butuhkan. Atau, jika belum punya, saya bisa menemukannya. Ini mengubah sikap sinis menjadi motivasi. Ketika Anda berpisah dengan keyakinan lama ini, semesta merespons. Mungkin Anda mulai memperhatikan kejadian-kejadian yang bertentangan langsung dengan asumsi lama Anda. Contohnya, dulu Anda percaya bahwa tidak ada yang mau membayar jasa kreatif Anda, tapi tiba-tiba ada email masuk dari seseorang yang menawarkan kerjasama. Atau, Anda berpikir sudah terlambat untuk beralih karir. Tapi seorang teman justru menyebutkan program pelatihan yang diikuti oleh orang-orang seusia, atau bahkan lebih tua dari Anda. Setiap pengalaman ini semakin menegaskan bahwa batasan yang Anda yakini sebelumnya lebih bersifat mental daripada kenyataan. Selain itu, melepaskan keyakinan yang membatasi juga berdampak pada kesejahteraan emosional Anda. Anda merasa lebih tenang, tidak lagi dihantui oleh skenario terburuk yang hanya ada dalam pikiran. Anda lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Orang-orang di sekitar Anda mungkin mulai menyadari perubahan ini. Mereka melihat Anda lebih santai, lebih sering tertawa, dan lebih mudah mengikuti alur kehidupan daripada terjebak dalam stres yang tidak perlu. Saat Anda berhenti membawa beban, "Saya tidak bisa," Anda membebaskan ruang mental untuk kreativitas, pemecahan masalah, dan hubungan yang lebih dalam. Energi baru ini juga menarik orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda, menciptakan lingkaran positif yang semakin mempercepat kemajuan Anda. Menariknya, meninggalkan cerita lama tentang diri Anda juga mengubah cara Anda mendekati peluang. Dulu, mungkin Anda melewatkan kesempatan emas karena merasa itu bukan untuk Anda. Sekarang, Anda tidak hanya melihatnya, tetapi juga secara proaktif mengejarnya, bahkan menciptakannya. Perubahan dari menunggu menjadi mengambil inisiatif bisa memicu efek domino. Anda mulai mengajukan ide kepada orang-orang berpengaruh. Mereka melihat potensi Anda, dan tiba-tiba Anda mendapatkan peran atau kontrak yang dulu hanya bisa Anda impikan. Semesta seakan memberi hadiah kepada keberanian, terutama keberanian yang lahir dari keyakinan diri sejati, bukan sekadar kesombongan tanpa dasar. Namun, ini bukan proses sekali jalan. Keyakinan lama mungkin mencoba kembali, terutama saat Anda menghadapi tekanan. Di tengah malam, mungkin ada suara kecil di kepala Anda yang mengejek impian Anda atau mengingatkan kegagalan masa lalu. Perbedaannya sekarang adalah, Anda tahu suara itu bukan kebenaran. Itu hanya sisa dari program lama yang sudah tidak relevan. Dengan menanggapinya secara tenang, atau bahkan menertawakannya, Anda mempertahankan pola pikir baru Anda. Seiring waktu, suara itu akan semakin melemah dan jarang muncul. Saat Anda terus berkembang, Anda akan menyadari betapa pentingnya menjaga koper mental Anda tetap kosong dari keyakinan yang membatasi. Berkah besar yang sedang mengalir ke arah Anda tidak punya ruang untuk versi lama dari diri Anda, versi yang berkata, "Saya tidak mampu," atau "Saya mungkin gagal." Sebaliknya, diri Anda yang baru, yang berkata, "Saya akan menemukan jalannya," atau "Kenapa bukan saya?" Siap menerimanya. Semesta selalu berinvestasi pada pikiran yang terbuka terhadap solusi, bukan yang terjebak dalam ketidakmungkinan. Aspek ini sangat penting dalam perjalanan Anda untuk menerima semua yang telah Anda doakan. Jika Anda masih percaya bahwa "saya tidak layak," Anda akan cenderung menghancurkan atau menolak berkah yang datang, bahkan jika mereka sudah ada di depan pintu Anda. Jadi, membuang narasi lama bukan sekadar tentang merasa lebih baik. Ini adalah cara untuk memastikan Anda tidak menjadi penghalang bagi diri sendiri saat keberuntungan besar datang. Percayalah, gelombang keberkahan itu sudah bergerak.
seperti ombak besar di lautan, bersiap untuk menghantam pantai kehidupan Anda dengan megah. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana semesta merangkai kejernihan mental Anda, kesiapan Anda untuk menerima kelimpahan, dan kompas moral Anda untuk menghadirkan segala sesuatu yang selama ini ada di dalam hati Anda. Setiap langkah yang telah Anda ambil mempersiapkan Anda untuk menerimanya dengan rasa syukur dan kepercayaan diri, bukan dengan ketakutan atau sabotase diri. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bab 3. Anda jujur tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan. Anda telah menghabiskan banyak waktu melakukan apa yang diharapkan orang lain, mungkin memilih karier yang terasa aman atau menjalani gaya hidup yang membuat keluarga dan teman senang. Tapi jauh di dalam hati, Anda selalu merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya selaras. Mungkin Anda pernah menekan keinginan terdalam Anda karena terasa tidak realistis atau terlalu berlebihan. Namun, jiwa Anda tidak pernah benar-benar tenang sampai Anda mengakui apa yang benar-benar diinginkannya. Akhirnya, Anda tidak bisa lagi mengabaikan suara hati itu. Anda memutuskan untuk jujur, brutal jika perlu, tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan, bukan yang diinginkan oleh masyarakat atau orang-orang terdekat. Kejujuran ini mungkin datang dalam bentuk momen eureka, seperti rasa tidak puas yang luar biasa terhadap pekerjaan Anda, atau kesadaran bahwa Anda belum pernah benar-benar mengejar passion Anda dalam seni, traveling, atau bisnis. Atau mungkin perasaan ini muncul perlahan, semakin kuat setiap harinya, hingga akhirnya Anda berkata, "Saya tidak bisa terus hidup dengan autopilot." Keputusan untuk menghadapi keinginan sejati Anda, meskipun bertentangan dengan struktur hidup Anda sebelumnya, mengubah segalanya. Karena semesta merespons kejelasan, bukan kebingungan. Mungkin Anda menyadari bahwa impian untuk membuka butik bukan sekadar fantasi masa kecil, tetapi sebenarnya adalah semangat kewirausahaan. Atau Anda akhirnya memahami bahwa Anda menginginkan hubungan yang mencerminkan kedalaman jiwa Anda, bukan hanya sekadar hubungan yang nyaman. Mengakui keinginan-keinginan ini mungkin awalnya terasa egois atau berisiko. Tapi begitu Anda membiarkan diri Anda mendengarnya, hasrat itu memberi Anda arah baru. Semesta menganggapnya sebagai tanda bahwa Anda siap untuk bersama-sama menciptakan sesuatu yang bermakna, bukan hanya terombang-ambing dalam kehidupan yang setengah dijalani. Tulis satu pernyataan singkat yang merangkum keinginan Anda yang paling autentik. Buat sesingkat dan sejelas mungkin. Contoh, saya ingin menjalankan bisnis coaching holistik saya sendiri. Saya ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang benar-benar selaras dengan pandangan spiritual saya. Bacalah pernyataan ini setiap hari. Melakukannya akan membantu Anda tetap fokus dan menghindari gangguan atau pola lama yang tidak lagi mendukung visi Anda. Selain itu, ini juga menjadi pengingat bagi semesta bahwa Anda tidak lagi ragu atau bermain aman. Kejujuran ini bisa membawa ketidaknyamanan. Orang-orang terdekat Anda mungkin menolak perubahan ini, merasa bahwa pilihan baru Anda mengancam status quo mereka. Anda mungkin mendengar komentar seperti, "Bukankah hidupmu sudah cukup baik?" Atau, "Itu terlalu berisiko." Anda mungkin merasa terpecah antara ingin menyenangkan mereka dan ingin menghormati kebenaran Anda sendiri. Tapi pada akhirnya, Anda menyadari bahwa jika Anda tidak menjalani visi Anda sendiri, Anda akan selamanya menyesali hidup yang Anda kompromikan. Jadi, Anda mengumpulkan keberanian dan dengan tegas, namun tetap sopan, mengatakan, "Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri." Anda tetap menyayangi mereka, tapi Anda juga mengerti bahwa Anda tidak bisa mengorbankan jati diri hanya untuk membuat mereka nyaman. Menjadi autentik juga memperkuat interaksi Anda dengan orang lain. Ketika Anda berdiri teguh pada keinginan sejati Anda, energi Anda memancarkan ketulusan. Orang-orang bisa merasakannya. Mereka tahu Anda tidak sedang berpura-pura atau berusaha menyenangkan siapapun. Ini menarik orang-orang yang benar-benar resonansi dengan visi Anda, baik itu dalam bentuk mitra bisnis, sahabat baru, atau bahkan mentor yang tak terduga. Bahkan orang asing bisa tiba-tiba menawarkan bantuan.
karena mereka melihat gairah Anda itu nyata. Kesempatan mulai terbuka karena getaran Anda berubah dari ragu-ragu menjadi percaya diri yang magnetis. Dan kepercayaan ini bukan berasal dari pencarian validasi eksternal, melainkan dari dalam diri Anda sendiri. Tentu, rasa ragu masih bisa muncul. Anda mungkin bertanya-tanya, bisakah saya benar-benar melakukan ini? Tapi perbedaannya adalah, Anda tidak lagi berbohong kepada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya Anda inginkan. Keraguan mungkin tetap ada, tetapi kini Anda bergerak menuju tujuan yang benar-benar membakar semangat Anda. Dan antusiasme ini menjadi bahan bakar untuk terobosan besar. Semesta berkembang dengan keyakinan penuh semangat. Begitu Anda mendeklarasikan niat Anda secara tulus, sinkronisitas mulai bermunculan. Mungkin Anda tiba-tiba menemukan program mentorship yang sempurna, atau bertemu seseorang yang telah sukses di bidang yang ingin Anda tekuni. Setiap kejadian ini terasa seperti isyarat dari semesta yang berkata, lanjutkan. Begitu Anda jujur tentang apa yang Anda inginkan, pola pikir dan lingkungan Anda mulai berubah. Anda mulai memilah prioritas, memilah tugas, hubungan, dan kebiasaan yang mendukung visi baru Anda. Anda mungkin mulai merapikan jadwal untuk memberi lebih banyak waktu belajar keterampilan baru, atau mengurangi interaksi sosial yang menguras energi. Penyelarasan ini membebaskan ruang mental yang sangat Anda butuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tentu saja, hambatan masih bisa muncul. Tapi, karena Anda sudah mengenal alasannya, Anda tidak mudah menyerah saat menemui tantangan. Setiap kegagalan kecil hanyalah data untuk perbaikan, bukan vonis akhir. Anda terus menyesuaikan diri, karena sekarang Anda berjalan di jalur yang benar, bukan menjalani skrip hidup orang lain. Pada akhirnya, kejujuran ini adalah fondasi bagi semesta untuk bekerja. Seperti akhirnya Anda memesan makanan setelah lama hanya melihat menu, sekarang semesta bisa menyajikan apa yang Anda inginkan. Dan karena pesanan Anda jelas, makanan itu tiba lebih cepat, tanpa kesalahan atau kebingungan. Inilah bagaimana keautentikan Anda terhubung dengan tema besar dalam perjalanan ini. Anda telah menembus batas tak terlihat, batas mental dan emosional yang dulu menghalangi doa-doa Anda untuk terwujud. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana semua aspek transformasi Anda, kepercayaan diri, moralitas, dan kesiapan untuk tampil di dunia, bekerja bersama untuk memastikan bahwa segala yang telah Anda doakan sedang dalam perjalanan menuju Anda. Dan kali ini, mungkin lebih cepat dari yang pernah Anda bayangkan. Bab 4. Mengatasi ketakutan menjadi terlalu berlebihan. Anda mungkin pernah meredupkan cahaya diri karena takut dicap sebagai orang yang terlalu berlebihan, terlalu arogan, mendominasi, atau menakutkan. Namun, pada satu titik, Anda menyadari bahwa jika tidak sepenuhnya menerima diri sendiri, kepribadian, keahlian, dan ambisi Anda, maka Anda tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang benar-benar Anda inginkan. Jadi, Anda mengesampingkan ketakutan itu dan memilih untuk bersinar tanpa rasa bersalah. Perubahan ini mungkin terasa seperti pemberontakan, tetapi justru itulah yang semesta butuhkan dari Anda. Coba renungkan bagaimana dulu Anda sering menahan diri dalam rapat, tidak mengungkapkan ide-ide brilian agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Dalam kehidupan pribadi, Anda berpura-pura puas dengan lebih sedikit dari yang sebenarnya Anda inginkan, hanya karena takut dianggap terlalu menuntut. Mungkin ini menjaga kedamaian, tetapi juga membuat potensi Anda terkungkung. Lama-kelamaan, Anda merasakan bahwa diri Anda tidak beroperasi dengan kapasitas penuh. Orang-orang yang benar-benar melihat Anda mungkin pernah memberi isyarat bahwa Anda jauh lebih mampu dari yang Anda tunjukkan. Tetapi Anda khawatir, dunia tidak siap menerima kehadiran Anda sepenuhnya. Setiap kali Anda merasa ingin mengecilkan diri, tanyakan, apakah saya sedang melindungi kenyamanan orang lain dengan mengorbankan kebenaran saya sendiri? Jika jawabannya ya, tantang refleks itu. Suarakan pendapat Anda, ajukan ide Anda, atau biarkan tawa Anda terdengar lantang. Mungkin ada yang terkejut, tetapi jika Anda melakukannya dengan tulus, Anda akan melihat bagaimana penerimaan, bahkan kekaguman, akan mengikuti. Seiring waktu, ini melatih Anda untuk beroperasi pada energi maksimal, bukan versi diri yang diredam.
Dengan mengatasi ketakutan menjadi terlalu berlebihan, Anda juga menarik orang-orang yang benar-benar menghargai kedalaman dan semangat Anda. Mereka yang lebih suka Anda tetap kecil akan menjauh. Itu bukan kehilangan, tetapi berkah. Sementara itu, sekutu baru akan melihat potensi sejati Anda dan ingin bekerja sama, membuka pintu menuju peluang yang selama ini tertutup. Ada komunitas di luar sana yang menunggu apa yang Anda tawarkan, tetapi mereka tidak pernah menemukannya karena Anda sebelumnya menahan diri. Setiap kali Anda menunjukkan diri secara penuh, Anda akan mendapatkan umpan balik yang mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Tidak semua orang akan bertepuk tangan, tetapi mereka yang melakukannya akan memperkuat keyakinan Anda. Anda mulai mengumpulkan bukti bahwa menjadi diri sendiri sepenuhnya itu bermanfaat, bukan merugikan. Ini melemahkan suara batin yang dulu menakut-nakuti Anda agar tetap bermain kecil. Saat ketakutan itu memudar, Anda semakin percaya diri, menyadari bahwa kehadiran Anda yang tanpa filter justru disambut oleh orang-orang yang tepat. Bebas dari ketakutan akan membayangi orang lain, kreativitas Anda melesat. Anda mulai bereksperimen dengan desain, strategi, atau solusi yang sebelumnya terasa terlalu berani, yang akhirnya menghasilkan terobosan yang tak seorang pun bayangkan. Inilah yang membuat Anda menjadi trendsetter, bukan pengikut. Dan keuntungan dari membuka jalan baru jatuh kepada Anda. Semesta mencintai orisinalitas, terutama ketika didukung keberanian untuk melampaui batasan yang ada. Menjadi terlalu berlebihan bukan berarti mengabaikan empati atau sopan santun. Anda tetap menghargai ruang dan kontribusi orang lain, tetapi Anda tidak lagi menyembunyikan kekuatan Anda demi membuat mereka nyaman. Anda bangkit dan mengundang mereka untuk ikut naik, membiarkan mereka mengelola reaksi mereka sendiri. Beberapa mungkin merasa tersisihkan dan mengeluh bahwa Anda terlalu bersinar. Itu pilihan mereka. Pertumbuhan Anda tidak memerlukan persetujuan mereka, jadi Anda terus bersinar. Sering kali, semesta menunggu Anda untuk sepenuhnya menerima bakat dan kekuatan Anda sebelum mengatur kelimpahan untuk mengalir ke arah Anda. Jika Anda terus menyembunyikan kemampuan Anda, mengapa kekuatan semesta harus mendukung versi diri yang sudah dikurangi? Begitu Anda mendeklarasikan, "Inilah saya, dan saya tidak akan meredupkan diri." Semesta tahu persis apa yang harus dikirimkan kepada Anda. Dengan menyelaraskan ekspresi luar Anda dengan kebenaran batin, Anda menciptakan saluran yang jelas untuk manifestasi yang benar-benar cocok dengan diri Anda. Tentu, awalnya mungkin terasa menegangkan menghadapi reaksi negatif ketika Anda berdiri tegak dalam keberanian Anda. Tetapi setiap kali Anda melakukannya, Anda menyadari bahwa ketakutan menjadi terlalu berlebihan hanyalah rantai mental yang kini telah terputus. Kebebasan ini memungkinkan Anda untuk benar-benar memiliki panggung Anda, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dari sini, cakrawala Anda semakin luas. Orang-orang akan merasakan keaslian Anda dan seringkali tertarik padanya, mempercepat pertumbuhan Anda dan membangun koneksi yang lebih dalam. Pada akhirnya, melepaskan ketakutan untuk menjadi terlalu berlebihan berarti melangkah ke dalam kebesaran sejati Anda. Semesta tidak bisa mengirim berkah luar biasa kepada seseorang yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan cetakan kecil. Dengan menunjukkan bahwa Anda mampu menangani ekspansi diri, Anda juga membuktikan bahwa Anda layak menerima keberlimpahan besar. Dengan langkah-langkah yang sudah Anda ambil, kesadaran ini membentuk gelombang tak terhentikan yang siap menerjang kehidupan Anda, menjawab doa-doa Anda dengan cara yang tak pernah Anda bayangkan. Bersiaplah, yang terbaik masih akan datang. Bab 5. Anda menerima bantuan, bukan sekadar bertahan sendiri. Selama bertahun-tahun, Anda bangga menjadi serigala penyendiri, menangani segala sesuatu sendirian dan menganggap itu sebagai tanda kekuatan. Namun, jauh di lubuk hati, Anda sering merasa kewalahan, berharap ada seseorang yang mau berbagi beban. Akhirnya, Anda menyadari bahwa menolak bantuan justru membuat Anda semakin terisolasi dan melewatkan banyak peluang karena terlalu sibuk dengan tugas-tugas yang sebenarnya bisa dipercayakan kepada orang lain. Coba ingat kembali saat seseorang menawarkan bantuan, bisa berupa dukungan praktis, koneksi berharga,
atau dorongan emosional? Apakah Anda pernah menolaknya karena rasa bangga atau takut terlihat lemah? Bayangkan betapa lebih ringannya perjalanan Anda jika saat itu Anda berkata ya. Dengan membayangkan ulang skenario tersebut, Anda melatih diri untuk beralih dari kebiasaan menolak secara refleks menjadi penerimaan yang penuh rasa syukur. Sebuah langkah kecil yang bisa mengurangi beban hidup Anda. Menerima bantuan memperkuat kepercayaan dan koneksi. Orang-orang merasa dihargai ketika mereka bisa membantu, dan ini membangun jaringan dukungan yang lebih kuat. Alih-alih menjadi pulau yang terisolasi, Anda menjadi bagian dari jaringan kolaboratif, di mana sumber daya mengalir dengan bebas. Tentu, tidak semua tawaran bantuan datang dengan niat tulus, jadi ketajaman intuisi tetap penting. Namun, menolak semua bantuan justru bisa membuat Anda kehilangan peluang besar yang dapat mendorong Anda maju. Saat Anda mulai menerima bantuan, tingkat stres berkurang, membebaskan energi mental dan emosional untuk hal-hal yang benar-benar penting, strategi, ide kreatif, atau bahkan istirahat. Dengan bekerja sama, Anda bisa menyelesaikan proyek lebih cepat berkat keterampilan orang lain yang melengkapi Anda. Ini membuka jalan bagi peluang yang lebih besar, pengakuan, dan bahkan koneksi baru. Efisiensi ini juga meningkatkan visibilitas Anda, menarik lebih banyak sekutu yang ingin mendukung perjalanan Anda. Beberapa orang mungkin mempertanyakan apakah menerima bantuan akan mengurangi kemandirian Anda. Namun, kekuatan sejati bukanlah tentang melakukan segalanya sendiri, melainkan tentang mengetahui kapan harus berjalan sendiri dan kapan harus berbagi perjalanan. Bahkan orang-orang paling sukses pun mengandalkan tim untuk bimbingan dan kolaborasi. Keterbukaan terhadap bantuan bukanlah kelemahan, itu adalah strategi cerdas. Dengan menunjukkan bahwa Anda bisa bekerja sama, Anda mengundang lebih banyak koneksi dan sinyal semesta yang mempercepat kemajuan Anda. Perubahan ini menciptakan siklus positif. Semakin Anda menerima bantuan dan mendapatkan momentum, semakin banyak orang yang ingin mendukung Anda. Ini membentuk lingkaran kekuatan yang saling menguatkan. Dengan kesiapan Anda menerima bantuan, semesta pun melihat bahwa Anda memiliki infrastruktur yang cukup untuk menangani berkah yang lebih besar. Kesuksesan sejati bukanlah perjalanan seorang diri. Itu adalah perayaan bersama. Sinergi yang Anda bangun menciptakan efek domino yang tak terhentikan, membawa jawaban atas doa-doa Anda dalam cara yang jauh lebih melimpah dari yang pernah Anda bayangkan. Ingat, semesta sering mengirim solusi melalui orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda terus-menerus menolak bantuan, Anda mungkin tanpa sadar menutup pintu terhadap berkah yang sudah siap datang. Menerima dukungan menunjukkan bahwa Anda bisa menjalani hubungan timbal balik dengan anggun, yang mendorong semesta untuk mengirimkan lebih banyak kebaikan. Setiap kali Anda berkata ya, Anda membuka saluran baru bagi kelimpahan untuk mengalir ke dalam hidup Anda. Terimalah perubahan ini, dan lihat bagaimana hidup Anda mulai bertransformasi dengan cepat. Bab 6. Anda melihat kemunduran sebagai petunjuk, bukan jalan buntu. Dulu, setiap kemunduran besar terasa seperti vonis akhir, bukti bahwa Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Setiap pintu yang tertutup, mulai dari penolakan pekerjaan hingga hubungan yang gagal, seolah-olah mengonfirmasi bahwa doa-doa Anda tidak dijawab. Namun, seiring waktu, Anda mulai melihat pola yang menarik. Banyak kegagalan sebenarnya mengarahkan Anda ke hasil yang lebih baik. Pekerjaan yang hilang ternyata mendorong Anda ke peran yang lebih memuaskan. Hubungan yang berakhir mengajarkan Anda batasan yang sangat penting. Menyadari bahwa kemunduran hanyalah petunjuk, bukan hukuman seumur hidup, membuka ketahanan yang kini menjadi bahan bakar bagi terobosan besar Anda. Coba pikirkan kembali kegagalan besar terakhir yang sempat melukai harga diri Anda. Mungkin peluncuran produk yang tidak berhasil atau audisi yang hanya berujung pada penolakan datar. Awalnya, Anda mungkin mempertanyakan kemampuan atau keberuntungan Anda. Namun, setelah debu mereda, Anda mulai menemukan wawasan berharga yang sebelumnya tak terlihat, strategi pemasaran baru, keterampilan yang lebih tajam, atau ceruk pasar yang lebih selaras dengan diri Anda. Jika Anda tidak gagal,
Anda mungkin tidak akan pernah menemukan petunjuk emas itu. Coba ini. Pilih satu kemunduran yang masih mengganggu Anda, lalu tuliskan 3 pelajaran yang bisa Anda ambil darinya. Kemudian, lihat bagaimana setiap pelajaran itu bisa diterapkan pada tujuan Anda saat ini. Dengan mengubah penyesalan menjadi latihan pembelajaran, Anda menjadikan pengalaman itu sebagai sumber daya, bukan beban yang menghambat. Pergeseran mental ini menguatkan ketahanan Anda dan mencegah Anda mengulang kesalahan yang sama. Sekarang, alih-alih langsung menyerah atau tenggelam dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri saat menghadapi hambatan, Anda mulai bertanya, apa yang ingin situasi ini ajarkan kepada saya? Rasa ingin tahu ini membuat Anda lebih mudah beradaptasi dan menemukan peluang tersembunyi. Semesta sering menggunakan tantangan untuk mengarahkan Anda dari jalan buntu. Dengan tetap terbuka, Anda membiarkan kemunduran menuntun Anda ke arah yang lebih baik, bukan menghancurkan semangat Anda. Orang lain juga mulai melihat perubahan ini dalam diri Anda. Jika Anda menangani kemunduran dengan tenang, bahkan dengan sedikit humor, mereka akan melihat Anda sebagai seseorang yang mampu tetap profesional di bawah tekanan. Ketahanan ini seringkali membuka jalan bagi peluang yang lebih besar, proyek yang lebih signifikan, dan perkenalan dengan orang-orang berpengaruh. Setiap tantangan menjadi audisi untuk hadiah yang lebih tinggi, dan setiap kali Anda bangkit kembali, Anda lulus dengan gemilang. Pandangan ini juga membantu Anda menjaga kestabilan emosional. Alih-alih terombang-ambing antara euforia dan keputusasaan, Anda tetap tenang dan fokus. Ya, Anda tetap merayakan kemenangan, tetapi juga cukup membumi untuk melihat langkah selanjutnya. Jika sebuah pintu tertutup, Anda mungkin bersedih sebentar, tetapi segera bangkit untuk mencari petunjuk baru. Pendekatan seimbang ini menjaga energi Anda tetap terkendali, memungkinkan Anda untuk fokus pada solusi nyata. Ketika berkah yang lebih besar datang, baik dalam bentuk uang, pengakuan, atau pengaruh yang lebih luas, tantangan baru juga akan muncul. Namun, kebiasaan Anda bertanya, di mana petunjuknya? Akan mencegah Anda panik dan justru mengubah masalah menjadi peluang pertumbuhan. Akhirnya, memahami bahwa kegagalan jarang bersifat permanen membebaskan Anda untuk mengambil risiko. Jika Anda takut setiap kesalahan akan menjadi akhir segalanya, Anda akan menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian berlebihan. Tetapi dengan mengenali ketahanan Anda sendiri, Anda menjadi lebih berani, siap untuk menawarkan ide kepada klien besar, meminta promosi, atau menjelajahi proyek kreatif baru. Semesta mendukung keberanian dan memberi penghargaan kepada mereka yang percaya bahwa mereka bisa mengatasi rintangan. Dengan melihat kemunduran sebagai petunjuk, Anda menciptakan jalur pertumbuhan yang tak terhentikan. Ini selaras dengan nilai-nilai Anda, keterbukaan untuk menerima bantuan, dan kesiapan untuk tampil sebagai diri sendiri. Semua potongan puzzle ini mengirimkan pesan yang jelas kepada semesta. Anda benar-benar siap. Di bab berikutnya, semua pelajaran ini, dari mengatasi tantangan, menerima keaslian diri, hingga membangun aliansi yang mendukung, akan berpadu untuk mengungkap mengapa berkah yang telah lama Anda tunggu akhirnya mulai mengalir. Teruslah melangkah. Setiap petunjuk kecil membawa Anda lebih dekat ke bukti nyata bahwa setiap doa Anda telah didengar. Bab 7. Anda berdiri di ambang pintu, berkah Anda tak terhentikan. Lihatlah sejauh mana Anda telah melangkah. Anda telah melepaskan keyakinan lama, menerima keinginan sejati Anda, berani tampil sebagai diri sendiri, meminta bantuan saat membutuhkannya, mengubah kegagalan menjadi petunjuk, dan menyadari bahwa Anda tidak perlu mengorbankan jiwa hanya untuk membuktikan nilai Anda. Setiap transformasi ini adalah potongan puzzle yang kini membentuk gambaran yang jelas. Anda sedang berdiri di ambang pintu untuk menerima segala yang pernah Anda doakan. Semesta telah mengatur crescendo yang sempurna. Karakter, pola pikir, dan lingkungan Anda kini selaras begitu sempurna sehingga berkah yang Anda tunggu tidak mungkin meleset. Jika Anda merasakan ketenangan yang penuh semangat, itu bukan kebetulan. Hidup Anda sedang bersiap untuk berkembang dengan cara yang dulu hanya bisa Anda bayangkan. Mungkin uang akan mengalir dari sumber yang tak terduga. Mungkin sebuah panggilan telepon menawarkan peran yang mengangkat status Anda. Mungkin
seorang influencer menyukai ide-ide Anda, atau seorang teman datang dengan proposal kemitraan yang mengejutkan. Bagaimanapun cara berkah itu datang, itu bukan sekadar keberuntungan acak, melainkan manifestasi langsung dari perubahan batin Anda. Coba lakukan ritual pagi yang sederhana. Katakan dengan lantang, "Saya berdiri di ambang terobosan terbesar dalam hidup saya, dan saya sepenuhnya siap untuk menerimanya." Tutup mata Anda, rasakan kebenarannya, dan biarkan rasa syukur meresap ke dalam diri Anda. Dengan menjalani afirmasi ini setiap hari, Anda mengirim sinyal kepada semesta dan alam bawah sadar Anda, bahwa Anda tidak sekadar berharap, Anda benar-benar siap. Rutinitas ini memastikan bahwa setiap peluang yang muncul akan Anda sambut dengan keyakinan. Ya, saya bisa menangani ini, bukan dengan keraguan, apakah saya cukup baik? Anda mungkin masih bertanya-tanya, kapan tepatnya ini akan terjadi? Namun, waktu adalah urusan semesta. Tugas Anda adalah tetap hadir dan menjaga energi Anda tetap selaras. Keajaiban seringkali muncul dalam momen-momen biasa, sebuah referensi tak terduga, perkenalan yang ramah, atau email yang hampir Anda abaikan. Perbedaannya sekarang adalah Anda akan mampu merasakan potensi di balik kejadian-kejadian sederhana itu, lalu mengambil langkah maju, bukan mengabaikannya. Kemampuan untuk melihat peluang tersembunyi inilah yang membedakan mereka yang meraih berkah dari mereka yang membiarkannya berlalu begitu saja. Teman atau keluarga mungkin mulai melihat cahaya dalam diri Anda. Beberapa akan bersorak, beberapa mungkin meragukan. Tapi itu tidak penting. Anda tahu bahwa Anda tidak sekadar menunggu. Anda hidup dalam keadaan terbuka yang menarik keberlimpahan. Setiap hari yang Anda jalani memperkuat keyakinan bahwa segalanya sedang berpadu untuk mendukung Anda. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap detail, Anda memberi kebebasan bagi semesta untuk mengatur jalannya sendiri. Namun, tak terhentikan bukan berarti tanpa tantangan. Saat Anda melangkah ke kesuksesan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih luas, akan ada rintangan baru. Tetapi Anda telah membuktikan bahwa Anda mampu mengubah kesulitan menjadi batu loncatan. Jika ada sesuatu yang mengganggu rencana awal Anda akan mampu beradaptasi dengan anggun, menggunakan keterampilan dan jaringan dukungan yang telah membawa Anda ke titik ini. Inilah mengapa tak terhentikan tetap tak terhentikan. Saat berkah mulai mengalir, ingatlah untuk membagikannya. Baik itu dalam bentuk finansial, pengaruh, atau peluang baru, biarkan keberlimpahan itu tidak berhenti pada diri Anda. Bantu mereka yang sedang berada di posisi yang dulu Anda perjuangkan. Temukan tujuan yang bermakna. Kedermawanan yang lahir dari rasa syukur akan memperbesar berkah Anda dan memastikan bahwa arusnya terus mengalir. Sekarang, disinilah Anda, berdiri tepat di ambang pintu. Udara bergetar dengan kemungkinan. Hembuskan napas, lepaskan keraguan terakhir yang tersisa. Anda telah melakukan pekerjaan batin, menyelaraskan kompas moral Anda, menjadikan rintangan sebagai batu pijakan, dan mengubah kemunduran menjadi peta jalan. Jalinan pelajaran ini telah membuat doa-doa Anda menjadi nyata. Kini, langkahkan kaki Anda ke depan. Semesta sudah siap dengan tangan terbuka untuk mengantarkan hadiah yang sepadan dengan kebesaran hati dan ketulusan usaha Anda. Mulailah merayakan, karena hasilnya sudah ditentukan sejak saat Anda memilih untuk melampaui batasan lama Anda. Semua yang Anda minta sudah bergerak menuju Anda. Ambil napas dalam-dalam, Anda telah menang sejak awal. Tonton sekarang saat semesta mengonfirmasi apa yang sudah Anda ketahui sejak dulu. Anda memang ditakdirkan untuk ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih, kita bertemu lagi di video selanjutnya.